pendapatan berkurang teman-teman. Padahal orderannya sebetulnya rame. Kenapa orderan rame tapi pendapatan sedikit? Nah ini saya akan jelaskan di sini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat jumpa kembali di channel Adila Vlogger Podcast. Apa kabar semuanya teman-teman yang masih online di sore hari ini? Sekarang sore teman-teman, tepatnya jam 14 lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah. Di sini mendung teman-teman. Ini insya Allah kalau on langsung bunyi nih aplikasinya teman-teman. Tapi di sini belum on tuh teman-teman. Nanti masih istirahat dulu ya, nanti mungkin sore kita berangkat ya teman-teman, habis asar insya Allah, karena ini sudah sore teman-teman. Oke, untuk di video kali ini di sini saya akan membahas tentang kenapa beberapa hari ini ya, dari 3 hari yang lalu sampai sekarang ya, ini saya rasakan ya selama 4 hari ya, selama 4 hari teman-teman, orderan tuh berbeda sama hari-hari sebelumnya teman-teman ya, termasuk kemarin ya. Kalau sekarang memang masih belum on ya teman-teman. Jadi gini teman-teman, sudah memang biasa, sudah dari dulu teman-teman, setiap hampir tahun baru itu orderan agak gimana ya, pendapatan berkurang teman-teman. Padahal orderannya sebetulnya rame. Kenapa orderan rame tapi pendapatan sedikit? Nah ini saya akan jelaskan di sini teman-teman. Karena ya teman-teman, itu kalau menurut saya teman-teman ya, yang ini ya, dari 4 hari sebelumnya juga di sini kalau di Bali ya teman-teman, hujan ya, orderan ramai teman-teman, dan banyak sekali saya cancelan di situ teman-teman, sampai pernah kesuspend karena kebanyakan cancel orderan yang ngelewatin teman-teman. Itu bahaya memang kalau terlalu banyak teman-teman, padahal hujan ya, seharusnya kalau cuaca hujan itu tidak ada sanksi apapun dari pihak Grab itu teman-teman. Ternyata kalau kebanyakan kena suspend juga gitu teman-teman, tapi tidak apa-apa. Itu memang udah tidak cuma saya juga, yang lain juga banyak yang seperti itu teman-teman gitu. Nah di sini tip ya teman-teman, kalau memang teman-teman mau tetap banyak walaupun di cuaca di saat ya, karena yang saya bahas tadi kan orderan rame tapi kenapa pendapatan sedikit. Nah karena setiap masuk orderan itu di cancel, setiap masuk orderan sebetulnya banyak orderan, tapi kenapa kok di cancel, kenapa kok pendapatannya sedikit? Karena jemputnya jauh, jemputnya 5 kilo 6 kilo teman-teman, sedangkan ngantarnya cuma ongkosan 8.400. Itu ya, kalau sudah nginsel 3 kali tetap saya ambil walaupun jauh gitu. Nah ruginya di situ teman-teman, jauh ngambilnya sampai 5 kilo sampai 6 kilo itu karena terpaksa teman-teman. Belum lagi macet, belum lagi banjir, karena kan di sini ya banjir beberapa hari ini, hujan banjir di jalan raya itu banjir teman-teman, seperti itu. Seperti yang video-video sebelumnya itu kan ada itu, pas online kita kena banjir seperti itu. Itu yang bikin kita itu pendapatannya berkurang ya teman-teman, tidak kayak hari-hari biasanya. Nah, dan juga yang setelah itu juga ada teman-teman, sudah beberapa hari ini juga masih tetap seperti itu, ngambil orderan jauh. Tapi kalau teman-teman itu tetap rajin, walaupun ngambil orderan jauh-jauh, itu tidak bakal dapat orderan jauh terus teman-teman. Nanti paling dapatnya orderan jauh itu sekali, setelah itu dikasihlah yang dekat-dekat. Nah itu caranya teman-teman, supaya teman-teman tidak cepat dikasih order yang tidak terlalu jauh oleh sistem. Walaupun jauh, untuk yang pertama yang tadi ambil dulu, nanti setelah saya ngantarkan di tempat yang jauh itu, teman-teman diem dulu sebentar di situ. Itu trik saya teman-teman, diem berapa menit, 5 menit 10 menit tidak bunyi, baru kita jalan. Jangan langsung jalan terus gitu. Makanya kita di sini yang sering saya lakukan ya teman-teman, diem dulu 5 menit 10 menit tidak ada bunyi, tapi tetap jalan. Tapi kalau saya teman-teman, diem itu tidak pernah lama teman-teman, gitu kita nyelesaikan langsung orderan masuk. Itu kalau sudah kedua kalinya biasanya ya, kalau sudah kita tadinya nolak kan, karena nolak lebih dari 3 kali atau 3 kali kan kena sanksi kita gitu teman-teman. Begitu kita masuk lagi tadi, walaupun dia tetap kita ambil. Itu setelah itu kita dapat jauh, setelah habis ngantar itu dapat, biasanya itu dapatnya dekat teman-teman, ngambilnya dekat.
Nah, ngambilnya deket itu harus diambil dah teman-teman, supaya untuk menaikin performa kita gitu teman-teman. Jangan sampai nanti masuk keduanya tidak diambil. Itu biasanya tidak terlalu jauh, biasa paling jauh 3 kilo gitu. Tidak sampai dikasih yang jauh-jauh lagi, karena sistem udah tahu, oh ini dikasih jauh tidak mau, karena sistem juga pingin cepat ada yang ngambil juga, makanya dikasih lah orderan itu ke driver yang terdekat gitu teman-teman, tidak dikasih yang jauh-jauh juga, karena kalau pas lagi mendung cuaca kurang bagus itu memang kadang sistem itu ngaco teman-teman gitu. Kadang apa ya, mungkin karena supaya kebagian semua orderannya mungkin gitu, kadang orderannya jauh masuk ke kita, padahal di dekat kita tuh ada orderan masuk, driver yang jauh yang masuk. Itu yang sering terjadi teman-teman, sampai sekarang seperti itu. Nah itu yang bikin kita itu pendapatannya berkurang ya teman-teman, tidak stabil ya teman-teman. Nah, tapi insya Allah kalau tetap lancar, tiap orderan diambil mungkin banyak juga sih uangnya. Kalau saya tidak telaten teman-teman, kalau jauh nggak saya ambil gitu teman-teman. Dan juga di sini ada tip ya teman-teman, tip-tip kalau misalnya dapat ekspres ya teman-teman, karena di belakang ini banyak driver-driver kesuspend gara-gara orderan ekspres teman-teman ya. Ini teman-teman, ketika teman-teman mendapat orderan ekspres ya, sebaiknya teman-teman sebelum kita pick up orderan ya, kita telepon dulu orangnya. Kalau ada respon baik dari customer, kita ambil. Kalau ditelepon tidak diangkat, terus ditelepon tidak diangkat, di chat tidak dibalas, teman-teman minta nomor WA-nya ke pengirim. Jadi intinya di sini, apabila teman-teman mendapatkan ekspres ya teman-teman, apalagi ekspres yang dari e-commerce itu teman-teman. Nah, seperti toko online itu teman-teman ya. Jika mendapatkan orderan seperti itu teman-teman, sebaiknya ya telepon dulu customer, chat. Kalau memang respon baik, ada orangnya merespon, bisa teman-teman ambil. Kalau misalnya tidak, ya terserah teman-teman. Kalau teman-teman itu yakin, karena terkadang customer itu kalau orderan toko online biasanya itu ordernya itu dari pagi, ordernya dia tidak tahu kapan mau dikirim ya. Kalau ada order online shop itu teman-teman, beda sama ekspres biasa itu. Kalau ekspres yang biasanya itu kan dia ngorder orang-orang rumahan, dia langsung order langsung, biasanya ada orang. Tapi kalau online shop dia kadang ordernya dari kemarin, kadang ordernya tadi pagi, kadang sama sistem itu baru diproses siang atau sore. Maka dari itu pelanggan itu ngorder, dia ya sudah ngorder, setelah ngorder dibiarin aja begitu, tidak diperhatikan. Beda sama orderan yang biasa, orderan ekspres yang biasa gitu teman-teman. Jadi teman-teman apabila yakin orderan ekspres, walaupun tidak di telepon tidak diangkat dan di chat tidak dibalas, kalau teman-teman yakin silahkan dibawa ya, ambil orderannya, pick up. Kalau tidak ngangkat orderan, kalau tidak ngangkat telepon, di telepon tidak diangkat, di chat tidak dibalas, ya kalau saya mendingan saya cancel saja teman-teman, daripada nanti bermasalah ya. Nunggu biasanya bermasalah teman-teman, dan kita nyampe di lokasi orangnya ditelepon tidak diangkat, kadang orangnya ya kadang tidur, kadang memang dia order pagi dikira sore mau dikirim, kadang dia pergi dulu itu teman-teman. Nah biasanya kita lama nunggunya, bisa 1 jam. Saya pernah sampai 1,5 jam teman-teman, sampai emosi, tapi saya tahan gitu teman-teman. Karena ya walaupun kita sebetulnya emosi, tapi kita tetap berusaha pura-pura sabar gitu. Enggak sih, sabar beneran lah teman-teman. Nah apabila seperti itu teman-teman, boleh silahkan di cancel saja daripada teman. Nah apabila udah kadung terlanjur seperti itu teman-teman ya, udah nggak nunggu lama teman-teman. Setelah menyelesaikan, kita jangan lupa ngasih penilaian kepada customernya ya. Kalau memang enak, teman-teman harus kasih ya bintang 5 teman-teman, namanya enak ya teman-teman. Kalau tidak enak ya bisa disesuaikan saja teman-teman ya. Supaya apa,
nanti ketika ada orderan yang seperti itu lagi tidak dikasih ke saya sama sistem. Itu tujuannya teman-teman. Nah, kalau kita tidak ngasih rating misalnya, tidak ngasih penilaian sama customer, itu biasanya sistem masih tetap aja ngasih yang orderan-orderan seperti itu ke kita. Tapi kalau kita ngasih bintang jelek dan kasih penilaian di situ, dikasih keterangan di situ, insya Allah nanti bakal ada orderan yang serupa dengan itu, biasanya tidak dikasihkan ke kita, atau orang itu kalau order tidak bakal masuk ke kita. Seperti itu teman-teman. Itu tip dari saya ya, dan semoga video ini bermanfaat buat teman-temanku semua, dan tetap semangat, dan minta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam cara bicara saya. Memang cara bicara saya seperti ini teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman yang masih belum subscribe, silahkan subscribe dulu di channel ini agar saya tambah semangat lagi untuk membuat video-video terbaru buat kalian semua. Dan terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.